Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Nazila Mutia dengan NIM 2410532036. Saya Nindya Rendi Putri dengan NIM 2410533030. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pajak kendaraan bermotor. Yang pertama yaitu pengertian pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di jalanan. Pajak ini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan setiap tahun kepada pemerintah daerah, khususnya melalui sistem administrasi manunggal satu atap. Objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 7 tentang Objek Pajak Kendaraan Bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, objek PKB adalah kepemilikan penguasaan atas kendaraan bermotor. Kedua, objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, berdasarkan ayat 1, adapun yang dikecualikan dari objek PKB. Yang pertama, kereta api. Kedua, kendaraan bermotor yang digunakan semata-mata untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asasnya berbalik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Keempat, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan. Kelima, kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan perda. Sedangkan, subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 8 meliputi: pertama, subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Kedua, wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dasar-dasar pengenaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 9 meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara dua unsur pokok, yaitu A. Nilai jual kendaraan bermotor, B. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, khusus untuk kendaraan bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. Ketiga, nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1A dan ayat 2A. Yang ketiga, nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1A dan ayat 2 ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Keempat, nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Kelima, harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 6. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan sebagai faktor-faktor di bawah ini. A. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder atau satuan tenaga yang sama. B. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi. C. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama. D. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama. E. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor. F. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis. Dan G. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang. 7. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat 1B dinyatakan dalam koefisien dengan ketentuan sebagai berikut. A. Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. B. Koefisien lebih besar dari 1 berarti kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan tersebut dianggap melewati batas toleransi. 8. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. A. Tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu, roda, dan berat kendaraan bermotor. B. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan. C. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder. 9. Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan dalam suatu tabel sebagai berikut. A. Untuk kendaraan bermotor baru, ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri. Dan B. Untuk selain kendaraan bermotor baru, ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual kendaraan bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat 1B. 10.
Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 9 ditinjau kembali paling lama 3 tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Tarif pajak. Tarif PKB menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 10 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut. A. Untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama ditetapkan paling tinggi 1,2%. B. Untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%. Kedua, khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut. A. Untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2%. B. Untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%. Yang ketiga, tarif PKB atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, dan pemerintah daerah ditetapkan paling tinggi 0,5%. 4. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, atau alamat yang sama. Kelima, tarif PKB ditetapkan dengan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 3. Selanjutnya yaitu fungsi PKB. Yang pertama, sebagai sumber pendapatan daerah. PKB menjadi salah satu sumber utama untuk pendapatan bagi pemerintah daerah tingkat provinsi. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah, termasuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. Kedua, peningkatan infrastruktur dan transportasi. Hasil PKB dialokasikan untuk pengelolaan transportasi, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas pendukung lalu lintas lainnya yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Ketiga, pengendalian jumlah kendaraan. PKB memiliki peran dalam mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di jalan raya. Dengan memberlakukan tarif yang lebih tinggi untuk kendaraan beroda 2 atau lebih, diharapkan masyarakat mengurangi kepemilikan kendaraan yang berlebihan dan beralih menggunakan transportasi umum. Keempat, dukungan pada program lingkungan. Pajak PKB juga mendorong kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Beberapa daerah memberikan insentif berupa tarif pajak yang lebih rendah untuk kendaraan listrik atau berbahan bakar alternatif yang menghasilkan emisi lebih kecil. Kelima, pelayanan publik yang lebih baik. Dana dari PKB digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti penyediaan fasilitas transportasi umum, peningkatan teknologi administrasi kendaraan bermotor, dan pengembangan sistem transportasi yang efisien. Keenam, penegakan kepatuhan hukum. Membayar PKB menjadi bagian dari penegakan hukum dan kepatuhan administrasi dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan pajak yang dibayarkan tepat waktu, pemilik kendaraan menghindari sanksi seperti denda atau tidak sahnya dokumen kendaraan atau STNK. Adapun cara menghitung PKB secara sederhana. Rumusnya PKB sama dengan NJKB dikali tarif pajak. NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor ialah harga kendaraan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tarif pajak biasanya tergantung pada jenis kendaraan. Biasanya akan dikenakan 1,5% hingga 2% untuk kendaraan pribadi. Jika seseorang tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, ada beberapa konsekuensi yang dapat diterima, baik dari segi hukum maupun finansial. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, denda keterlambatan. Biasanya denda ini sekitar 2% per bulan dari nilai PKB dengan batas maksimal 48% dari total pajak terutang untuk keterlambatan 2 tahun atau lebih. Yang kedua, STNK tidak berlaku. Surat tanda nomor kendaraan atau STNK dianggap tidak sah jika PKB tidak dibayarkan. Akibatnya, pemilik kendaraan tidak dapat menggunakan kendaraan tersebut secara legal di jalan raya. Yang ketiga, potensi tilang. Jika pengendara terjaring razia polisi dan tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak yang sah, mereka dapat dikenakan tilang. Polisi berhak menahan STNK atau kendaraan jika pajak belum dibayarkan. Yang keempat, kesulitan dalam proses administrasi. Beberapa proses administrasi kendaraan akan terganggu, karena PKB harus dilunasi terlebih dahulu, termasuk tindak keterlambatannya. Kelima, beban finansial yang lebih besar. Semakin lama menunda pembayaran PKB, semakin besar denda yang harus dibayarkan. Hal ini dapat membebani keuangan, karena selain PKB pokok, pemilik juga harus melunasi denda keterlambatan dan biaya administrasi lainnya. Keenam, penyitaan kendaraan. Dalam beberapa kasus ekstrim, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak berwenang untuk menyita kendaraan dengan tunggakan pajak yang sangat lama, terutama jika pemilik tidak dapat melunasi kewajibannya.
Berikutnya adalah prosedur dan tata cara pembayaran PKB. Yang pertama, apabila PKB dibayar di kantor Samsat, yang harus dilakukan adalah mempersiapkan dokumen seperti BPKB, STNK, dan KTP. Kemudian datang ke lokasi, pengisian formulir, penyerahan dokumen, dan melakukan pembayaran, serta pengambilan bukti. Selanjutnya, apabila pembayaran dilakukan melalui Samsat Drive-Thru. Yang pertama, membawa dokumen seperti STNK, KTP, dan uang sesuai perkiraan pajak. Kemudian, langsung ke layanan drive-thru Samsat tanpa harus turun dari kendaraan. Terakhir, petugas akan memproses pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran serta STNK. Yang ketiga, apabila pembayaran dilakukan melalui aplikasi Samsat Online atau e-Samsat. Yang pertama, unduh aplikasi Samsat Online Nasional atau sesuai wilayah. Yang kedua, daftarkan data kendaraan dan pemilih sesuai instruksi. Ketiga, masukkan nomor polisi kendaraan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar. Keempat, pilih metode pembayaran dan kemudian simpan bukti pembayaran dan tunggu STNK elektronik atau tanda lunas dikirimkan. Keempat, pembayaran melalui bank. Yang pertama, kunjungi ATM atau aplikasi mobile banking yang bekerja sama dengan Samsat. Kemudian, pilih menu pajak atau kendaraan bermotor. Masukkan kode bayar dan nomor polisi kendaraan. Lalu, lakukan pembayaran sesuai nominal dan simpan struk sebagai bukti. Sekian presentasi dari kami, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.